Shalom, damai di hati, Shalom. Selamat kita merayakan Paskah, selamat merayakan hari kebangkitan, hari kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa dosa dan kuasa maut. Dan juga tentu menjadi kemenangan bagi setiap orang percaya. Kita bersyukur karena di hari Paskah kita ada di sini dalam persekutuan yang beribadah. Ada yang datang memang dari Manado karena ada tugas, antara lain teman pendeta, Pendeta Helmi sebagai pendeta di Minahasa Selatan, di Kroit, kalau so pernah pi Kroit, Gemim Kebangkitan. Ya, Gemim Kebangkitan Kroit. Kami tahu itu jauh sekali. Dan juga ada jemaat juga sebagai Persus di Gemim Sentrum, Jakarta Pusat. Dan ada tamu-tamu yang lain, kami lihat wajah-wajah baru yang boleh datang bersekutu bersama di hari yang penuh sukacita ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena tentu kita punya Tuhan yang hidup. Nyandak tinggal-tinggal terus di dalam kubur. Dia bangkit, dia menang. Dan karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit, dan ini menjadi dasar percaya, dasar iman kita semua sebagai orang percaya. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia orang punya iman. Sia-sia orang beribadah saat ini kalau Tuhan tidak bangkit. Seperti juga yang dalam pertama Korintus pasalnya yang ke-15 pada ayatnya yang ke-14. Saya bacakan. Pertama Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14 berkata begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berita Paskah yang kita renungkan saat ini, yaitu yang sudah kita baca dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang diceritakan oleh penulis Injil Lukas. Jadi pada hari pertama di minggu itu, yaitu pada hari Minggu, ada beberapa perempuan yang pergi ke kubur dengan maksud untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Dorang sukses dia dari malam, sebab pagi-pagi dorang semua pergi di kubur. Tetapi ketika mereka tiba di kubur, dan mereka tentu kaget. Tuh batu ada kasih tutup di kubur atau di lubang kubur itu sudah terguling. Dan ketika mereka masuk di dalam, mayat Yesus tidak ada lagi di dalam. Mereka termangu-mangu. Kalau dalam bahasa Manado tadi, termangu-mangu sama dengan tabingo-bingo. Mereka tabingo-bingo. Kalau dalam Alkitab, dikatakan mereka termangu-mangu. Bahkan mereka takut. Dalam keadaan ketakutan mereka, maka tiba-tiba ada dua orang yang pakaiannya dikatakan berkilau-kilauan, bamangkilat. Berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia sudah bangkit. Siapa kamu mau cari? Itu Tuhan Yesus yang so hidup, so bangkit. Dan dua orang ini
mengingatkan mereka atau perempuan-perempuan ini atau pengikut-pengikut Tuhan apa yang sudah pernah dikatakan, disampaikan oleh Yesus ketika ada di Galilea, bahwa memang betul Anak Manusia itu akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, akan disalibkan, akan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, namanya manusia, jaba lupa jo. Nanti mau kasih ingat baru, oh iyo. So pernah tuh Tuhan Yesus ada saya bilang-bilang ke murid-muridnya ataupun ke pengikut-pengikutnya. Dan pengikut-pengikut Yesus dalam hal ini perempuan-perempuan ini ketika mendapat kabar bahwa Tuhan Yesus so bangkit, maka mereka pergi menceritakan, kasih tahu patu pengikut-pengikut atau murid-murid atau rasul-rasul. Dalam bacaan ini dikatakan kepada ke-11 murid, bahkan pengikut-pengikut Yesus lainnya. Tapi di antara mereka yang mendengar kabar yang disampaikan oleh perempuan-perempuan ini tidak percaya. Mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan ini. Jadi seolah-olah ini berita adalah berita omong kosong. Kalau sekarang mungkin orang bisa katakan hoax. So menyampaikan berita yang tidak betul. Ini diantara murid-murid itu. Apalagi yang menyampaikannya adalah kaum perempuan. Perlu diketahui bahwa kaum perempuan di kalangan orang Yahudi pada waktu itu nyandak jatah pakai. Orang Manado bilang. Apalagi menyampaikan suatu kesaksian. Jadi tidak dipercaya, tidak bisa dipercaya kalau perempuan yang menyampaikan. Nah, di antara mereka atau di antara rasul-rasul atau pengikut-pengikut ada seorang murid yang orang so tahu yang menyangkal Yesus, yaitu Petrus. Dikatakan dalam bacaan pada ayatnya yang ke-12, sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Jadi kegagalan Petrus menjadi murid yang setia, dalam hal ini dia menyangkal Yesus, tidak membuat dia kendor. Untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi gurunya. Dan dia tetap memiliki keberanian untuk menghampiri Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita mau merenungkan kabar baik, kabar sukacita di hari Paskah ini dalam Injil Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Berita Paskah atau berita kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu berita yang menggemparkan dunia di abad pertama. Berita kemenangan Tuhan Yesus. Dan berita sukacita ini menjadi berita atau kabar baik sepanjang masa. Sepanjang zaman sampai Tuhan datang. Orang terus menyampaikan, memberitakan kabar sukacita ini, kabar baik ini. Dan berita Paskah, berita kebangkitan Tuhan Yesus sebagaimana memberi dampak kepada pengikut-pengikut Tuhan pada waktu itu. Tentu juga berita Paskah saat ini yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, diharapkan juga supaya memberi dampak yang besar dalam kehidupan kita, pribadi, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan orang percaya. Dan tentu berita Paskah ini hendak memotivasi kita setiap orang percaya untuk apa? Pertama,
mencari Tuhan, menghormati, menghargai Tuhan, seperti perempuan-perempuan yang dalam bacaan tadi. Karena mereka sangat mengasihi guru mereka, mereka ke kubur pagi-pagi menyediakan rempah-rempah. Itu tanda sebagai kasih mereka kepada guru mereka, kepada Tuhan. Memotivasi juga bagaimana kita mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan seperti saat ini. Hari Minggu, hari yang kudus, walaupun juga ada yang masih beribadah secara online di rumah. Tapi kita bersyukur saat ini sudah kurang lebih sebulan kita ada beribadah secara offline di tempat ini. Berita Paskah juga membuat orang percaya yang walaupun dalam kesedihan, dalam duka cita, dalam pergumulan-pergumulan ada kabar baik. Seperti juga yang didapatkan oleh perempuan-perempuan tadi. Yesus sudah bangkit. Tuhan so hidup. Maka demikian juga dengan kita. Dalam pergumulan, persoalan-persoalan kehidupan, berita Paskah ini membangkitkan. Yang tadinya kita berduka, ada sukacita. Yang tadinya kita bergumul, ada kekuatan baru untuk kita menghadapi setiap pergumulan. Seperti juga dalam bacaan tadi. Itu batu yang sudah terguling itu sebagai gambaran bagaimana beratnya pergumulan, besarnya pergumulan yang kita hadapi dengan berita Paskah. Yesus sudah bangkit, dia sudah mengalahkan penderitaan apapun yang kita alami. Kita percaya bahwa dia juga bergumul dengan kita. Dia ada bersama dengan kita, dia merasakan. Sampai dia mati di kayu salib. Dan dia bangkit untuk memenangkan kita. Berita Paskah juga menghalau setiap ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita. Setiap kekhawatiran-kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kita. Seperti kita pada saat-saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Dengan pandemi COVID-19 di awal-awal semua orang pada takut, bahkan sampai saat ini masih ada yang memang belum berani untuk keluar dari rumah. Tapi kita bersyukur walaupun ada pandemi, masih dalam masa pandemi COVID-19, janganlah pandemi COVID-19 ini mematikan kehidupan kita, orang percaya, dalam arti orang punya iman, orang punya semangat untuk beribadah. Jangan. Walaupun juga masih di rumah, tapi kita ada semangat untuk mencari Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Paskah juga hendaknya terus menginspirasi kita, memotivasi kita untuk bangun, untuk bangkit dari berbagai keterpurukan hidup. Termasuk di tengah-tengah bangsa kita, keterpurukan ekonomi antara lain. Dan Paskah juga memotivasi kita sebagai orang percaya, sebagai gerejanya, untuk apa? Untuk pergi. Pergi kemana? Ketika orang bekerja di luar, ke kantor, ke kampus, ataupun di tempat di mana kita bekerja, beraktivitas. Kita pergi untuk menyampaikan berita, kabar baik, Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Berita Paskah ini juga membangkitkan semangat kita untuk terus dan terus sebagai pelayan-pelayan khusus, sebagai hamba-hamba Tuhan untuk apa? Tetap setia dan taat. Apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah amanatkan, percayakan kepada kita, setia sampai akhir. Setia hingga ke tamat, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang kekal disediakan oleh Tuhan bagi kita. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah memenangkan kehidupan orang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara.
Selamat Paskah, selamat kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus, kemenangan orang percaya. Amin.